doa, saudara main musik, mimpin pujian, singer, dan lain sebagainya. Itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang disebut pelayanan. Bahwa kita melayani adalah hidup kita yang kita berikan buat Tuhan, penyembahan kita, pujian kita yang kita berikan buat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini ayat cukup panjang dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saudara, siapkan hatimu. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. 1 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-5. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-9, ya, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Nanti kita akan lanjut, nanti sambil saya menjelaskan bagi kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sedang belajar tentang pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita, saudara, sejak saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, Tuhan melengkapi kita. Tuhan panggil saudara dan saya pasti punya tujuan. Tuhan Allah kita Allah yang begitu luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan bukan main-main, Tuhan punya tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau serupa dan segambar dengan Tuhan, berarti saudara betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang harus datang untuk menyelamatkan manusia. Karena saudara dan saya terlalu berharga di hadapan Tuhan. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan melengkapi saudara dan saya dengan kelebihan-kelebihan, dengan talenta-talenta, dengan karunia-karunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa saudara dan saya dipanggil, saudara, bukan untuk menjadi jemaat yang setia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya Tuhan. Bagaimana menjadi murid? Saudara, murid adalah orang yang mau diajar. Murid adalah orang yang mau dididik. Untuk dia, sesudah dia dididik, dia bisa memuridkan orang lain. Itu adalah murid. Dan apa yang menjadi tugas murid, saudara? Setelah murid dimuridkan, dia menjadi orang yang katakan sudah lulus. Dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara dimuridkan untuk saudara bisa menjadi orang-orang yang pintar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, kita punya visi di gereja di tempat ini adalah menjadi gereja yang dewasa dan melayani. Nanti kita akan tambah, tahun ini kita pesan spanduk yang baru, dan kita bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Membawa jiwa bagi Tuhan. Dasar pelayanan kita, saudara, akan melayani Tuhan sungguh-sungguh kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Halo? Amin. Perhatikan, saudara, jangan terbagi konsentrasi. Kalau harus amin, nggak perlu diminta amin, aminkan saja. Yang namanya firman jadi berkat bagi saudara. Saudara kata amin. Pada saat saudara kata amin, jadi sesuai dengan iman. Bukan imannya tetangga, imanmu yang jadi. Dasar dari pelayanan kita adalah kasih Tuhan. Engkau akan melayani Tuhan sungguh-sungguh kalau engkau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan melayani Tuhan dengan segenap hati kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Karena kita sadar hidup kita yang berdosa
telah ditebus oleh Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Pujian berkata, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa kita menyenangkan hati Tuhan? Kita melayani Tuhan. Dengan apa kita menyenangkan hati Tuhan? Kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sadar akan panggilan Tuhan, saya percaya saudara gak akan tinggal diam. Jika saudara sadar akan panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan punya gairah untuk melayani Tuhan. Engkau akan berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Jika engkau sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu, panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan berkata, pakai aku Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Jadilah padaku seturut kehendakmu. Apapun tantangan dan rintangan, kita tidak akan takut, karena panggilan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau engkau tahu panggilanmu, kalau engkau sadar akan panggilan, saya percaya bahwa dalam pelayanan kita, kalau kita sadar akan panggilan dan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara, Tuhan akan memproses kita sesuai dengan panggilan kita. Amin. Saya bingung, saudara bengongnya tahu apa nggak tahu? Kalau mikir dulu lama baru amin. Wah, terlambat. Perhatikan, Tuhan akan memproses saudara sesuai dengan panggilan. Amin. Tuhan memproses saudara sesuai dengan panggilanmu. Kalau panggilanmu itu menjadi seorang pemimpin, engkau tidak mungkin diproses Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Kalau engkau diuji, kalau engkau dipanggil, engkau sebagai seorang leader, seorang pemimpin pujian, ujianmu di situ. Engkau akan diuji saat mau menyanyi, kok suaranya falas. Saat mau menyanyi, engkau diuji, hatiku tak enak. Pada saat hatimu tidak enak, kau tidak akan bisa memuji Tuhan dengan baik. Prosesmu sesuai dengan panggilan. Kalau panggilanmu, engkau sebagai seorang pemain musik, kadang-kala mungkin saudara punya ujian di situ. Laki-laki yang, gak enak betul sih kamu. Kesehatian seringkali diuji. Karena untuk terjadi satu harmoni dalam pelayanan perlu kesehatian. Bisa bayangkan kan kalau pemain keyboardnya kuncinya A, di situ kuncinya C, di sini kuncinya apa lagi? Tidak ada sesuatu yang indah. Prosesnya sesuai dengan panggilan saudara. Amin. Engkau dipanggil seperti apa, engkau akan diproses di situ. Nah, mari kita akan belajar. Yang namanya tubuh Kristus itu ada kepalanya, ada kakinya, betul? Ada tangannya, ada matanya. Dan saya percaya saudara dan saya, kita punya fungsi masing-masing berbeda. Saya tidak bisa seperti saudara, tapi saudara juga mungkin tidak bisa seperti saya. Saya tidak mungkin saya bisa menjadi ngurus bangunan gereja ini. Saya butuh Pak Joni sebagai ketua pembangunan. Saya tidak mungkin ngurusin ibu-ibu semuanya. Perlu Ibu Sidi sebagai ketua wanita. Saya tidak mungkin ngurusin bapak-bapak semua. Saya perlu ketua bapak-bapak Pak Joni. Itulah tubuh Kristus. Tidak mungkin saya mau rangkul semua. Sebentar ibadah bapak-bapak saya hadir, ibadah ibu-ibu saya hadir, pemuda saya hadir, sekolah minggu saya hadir. Badan saya cuma satu. Tapi kita punya fungsi masing-masing. Dan Tuhan sedang memproses kita ke situ. Amin. Tuhan memproses, mempersiapkan kita sesuai dengan panggilan kita. Sehingga kalau saudara dan saya, kita tahu akan proses dan panggilan Tuhan, kita sebenarnya gak perlu iri dengan orang lain. Amin. Kita gak perlu cemburu sama orang lain. Kita tidak perlu rasa, loh kok dia begini, saya begitu. Ingat panggilanmu. Tuhan memproses sesuai dengan panggilan saudara, bukan panggilan orang lain. Kalau kau sedang diproses dalam pergumulanmu saat
seperti bencana tanah liat. Engkau masing-masing dibentuk beda satu dengan yang lain. Ada yang dibentuk dia akan menjadi bentuk pot. Karena kenapa engkau akan dipakai untuk satu tempat bunga yang indah. Tapi ada yang dipakai untuk dibentuk dengan bentuk yang lain. Tapi apakah saudara bisa iri dengan pot? Tidak. Kenapa Tuhan sedang membentuk kita sesuai dengan panggilannya? Proses demi proses boleh terjadi, tapi Allah tahu mana yang terbaik dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Allah tahu mana yang terbaik dalam hidupmu. Allah tahu sejauh mana Tuhan mempersiapkan hidupmu, bahwa Tuhan sanggup diproses oleh Tuhan. Kita akan lihat beberapa hal. Bagaimana kita harus melayani Tuhan. Terus bagian yang pertama. Nah, lihat di sini, Bapak Ibu, kita ikut ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita sebagai orang percaya yang melengkapinya dengan kemampuan. Tuhan nggak panggil saudara nggak dilengkapi. Kalau kau dipanggil menjadi seorang pemimpin pujian, pasti kau akan dilengkapi Tuhan. Pengurapanmu di situ. Kalau kau bilang, kok saya mimpin pujian kok biasa-biasa, mungkin bukan panggilanmu di situ. Sadar aja sendiri. Betul nggak? Loh iya. Daripada ini nyanyi apa? Kiri aku ada Tuhan. Kalau kan kadang kalau saya tuh perhatiin ini, nyanyinya tuh lagunya sama, tapi kadang-kadang yang bawa beda aja, suasananya beda, betul nggak? Sadarlah akan panggilan. Engkau sedang diproses Tuhan ke situ. Amin. Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan atau skill yang diberikan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk karunia rohani. Jadi ada karunia rohani dalam hidup kita. Saudara dilengkapi, masing-masing kita punya karunia rohani. Ya, dalam Roma terus lanjut. Nah ini, dalam Roma ini perhatikan di sini. Bagian tadi yang pertama bahwa mana tuh bagian yang pertama? Nah ini dulu. Mari kita baca. 2, 3. Pelayanan yang sesuai dengan karunia. Sekali lagi, 2, 3. Pelayanan yang sesuai dengan karunia. Pelayanan yang sesuai dengan karunia. Kalau tadi bacaan kita, saudara, di dalam 1 Korintus tadi dikatakan, mau itu Apolos kah, mau Paulus kah, ya kan? Mau ada yang tugasnya di dalam ayat ini dikatakan, coba perhatikan di situ. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi mau tugas saudara apapun, mau engkau nanam enggak, mau main, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Saudara nanam pohon, kalau nggak ditumbuhkan, mau saudara siram terus juga mati. Saudara yang nanam, tapi kalau tidak ada peran Tuhan di situ, mati. Saya ini kalau ada waktu saya suka seneng gitu tanam-tanam. Saya senang betul dengan tanaman saya di atas itu ada pohon sawo. Ya, saya jaga betul sawo. Waktu sawo ini udah berbuah beberapa kali dan buahnya besar gitu, buahnya besar. Dan ternyata buahnya nggak tahan banyak. Nanti kalau buah, saya bayangin sampai pentil aja saya hitung. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wih 20. Tiba-tiba besoknya langsung petok berjatuhan, saudara. Apalagi kalau saya nggak ada, 3 hari nggak disiram, saudara. Iya kan? Langsung petok terus saya kan, gitu ya. Saya mau marahin siapa ya sudahlah, pokoknya gitu aja. Rasanya kenapa? Saya sayang betul. Kenapa? Saya menanam itu, saya mengharapkan pertumbuhan, saya mengharapkan buahnya, betul? Dan itu satu kebanggaan tersendiri. Walaupun beli buahnya di supermarket satu berapa sih? Tapi kebanggaan tersendiri pada saat saudara nanam ada buahnya. Manusia aja seperti itu, apalagi Tuhan. Kalau lihat saudara nggak bertumbuh, nggak berbuah, kira-kira Tuhan gimana? Sedih. Saya harus bertumbuh, berjatuhan. Saya tahu saudara, buah yang jatuh itu saya nggak mau buang kemana-mana. Saya kumpulin buah karena kamu jatuh, kamu jadi pupuk yang lain ya. Tak taruh di situ di potnya saudara. Kamu jadi pupuknya. Ya, jadi saya suka ngomong, selamat pagi. Saya bilang kamu berbuah ya, jangan sampai rontok semua dong. Saya kadang-kadang pakai tiram itu sambil ngomong gitu. Loh, tanaman aja kan dia seneng kalau saudara puji-puji, coba lah. Saudara nanamnya sudah ya, mau bertumbuh bertumbuhlah.
hidup tak hidup ya udah, benar-benar nggak hidup. Betul, benar-benar nggak hidup. Nah, Tuhan berikan kita karunia masing-masing. Pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan di situ dalam Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi kalau kita baca ini panjang, ya. Jadi saudara bisa ngikutin, bisa catat, bisa minta bahannya. Ya, jadi kita setiap minggu sekarang bahannya sudah ada di belakang. Saudara bisa minta mau belajar di rumah. Kalau bisa catat lebih bagus. Yang namanya murid itu punya buku. Saudara pernah jadi murid yang sekolah? Guru tanya bilang, mana catatan? Saya punya kesaksian. Ini benar-benar sampai saat ini membekas di hati saya karena saya bohongin guru. Benar. Dan itu ternyata bekas banget. Saya itu yang namanya pelajaran olahraga. Saya ingat banget dan itu bekas. Pelajaran olahraga itu catatannya banyak. Saya kadang-kadang catat aja di kertas sama kertas ini begini. Wih, guru olahraganya nih disiplinnya luar biasa. Satu ketika dia bilang begini, tolong catatan olahraga semua dikumpul. Saya ingat saudara, minta ampun sama Tuhan saya. Waktu itu bapak saya baru meninggal. Itu saya pakai alasan. Saya hilang karena gak tahu kemana. Karena bapak saya meninggal. Saya bisa bayangin sampai saat ini. Itu saya kelas 2 SMP. Membekas di hati saya bahwa seorang murid itu harus punya buku. Betul? Miliki catatan apa yang didapat. Ya, itu membekas banget di hati saya sampai saat ini. Saya bilang, Tuhan, dosanya saya saat itu ya. Terus habis itu sudah apa? Gurunya kan tetap ngejar. Tetap ngejar ini. Saya kasih kesempatan kamu ya, berapa minggu catat. Itu berjuang. Bukunya ada 2. Ya, waktu itu pokoknya buku harus 2. Jadi satu saya bilang teman saya, tolong catatin. Saya buku satunya. Itulah seorang murid yang tidak baik. Dan itu membekas di hati saya sampai saat ini. Kalau kau jadi murid, milikilah catatan apa yang kau dapat. Nah, pelayanan harus sesuai dengan karunia yang dari Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ada beberapa karunia. Coba buka dulu Roma 12 ayat dari ayat yang ke-6. Bisa buka? Ya. Di situ dikatakan ada karunia, beberapa karunia. Tolong buka. Oh, mari kita baca 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dan ada beberapa pelayanan. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa semuanya karunia-karunia yang ada pada kita, ingat, cuma karena kasih karunia. Karena kasih karunia, bukan karena kau hebat. Kasih karunia bukan usahamu. Karunia Tuhan. Terus lanjut ayat 7. Coba. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terus. Saudara berarti kemurahan aja itu satu karunia dari Tuhan. Orang yang suka memberi, suka menabur, itu karunia dari Tuhan. Orang yang suka melayani, ya, suka melayani. Saya senang hari ini ada saya disiapin minuman begini. Minum dulu ya. Siapa yang haus? Udah bawa botol masing-masing. 1, 2, 3 kita minum. Ini adalah pelayanan. Amin. Ya. Terlalu tinggi. Ya. Jadi ada karunia melayani, ada karunia nubuat, ada karunia apa saja karunia-karunia yang ada pada kita. Lakukan itu di dalam Tuhan. Sadar bahwa semua yang ada padamu itu kasih karunia. Kalau kasih
kasih karunia engkau tidak pergunakan dengan baik, Tuhan bisa ambil yang titip buat saudara. Kalau Tuhan percayakan dalam hidupmu, pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan. Kalau Tuhan kasih percaya engkau karunia untuk melayani, layani Tuhan dengan setia. Kesempatan belum tentu ada lagi. Kalau kau masih dipercayakan Tuhan melayani, melayani sungguh-sungguh. Dikasih percaya melayani firman, layani dengan sungguh-sungguh. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dikasih kesempatan melayani mimpin pujian, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu, kalau perlu kau mau puasa. Kalau apalagi kau sadar Tuhan semua karena kasih karunia, aku nih gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau perlu kau merendahkan diri di hadirat Tuhan, Tuhan urapi aku. Dengan apa kita bisa melayani Tuhan? Tanpa pengurapan dan kekuatan dari Tuhan. Jangan kau pikir kalau kau sudah berdiri di sini, aku loh bisa. Semua kasih karunia. Tuhan bisa ambil setiap saat apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Kalau engkau tidak pergunakan dengan baik. Pelayanan yang sesuai dengan karunia yang dari Tuhan. Lakukan bagianmu. Kalau kau bilang, Bu, saya bisa pelayanan apa? Mimbar nggak bisa. Terima tamu berdiri lama capek. Ambil persembahan, bisa ambil persembahan. Apa saja, saudara bisa berdoa. Panggilanmu berdoa saja. Saya senang kemarin waktu KBI di rumah Oma. Oma bersaksi hari Minggu katanya, saya waktu lihat bajunya ibu, saya sudah Tuhan kasih lihat. Wah, saudara, saya hebatnya Tuhan ya. Di waktu hari Minggu saya pakai baju batik, saya langsung Oma bilang, ibu baju baru ya? Saya bilang iya. Saya kalau dapat sesuatu langsung bilang, Tuhan kayaknya bagus ya saya pakai pelayanan. Kalau hati saya langsung seret, saudara, sudah saya ambil aja. Yang penting saya sudah pikir ini untuk pelayanan. Ternyata sebelum saya pakai, Tuhan bilang, Oma sudah dikasih lihat baju itu. Hebat gak Tuhan? Loh, baju itu saya beli di Jakarta loh, waktu pergi sama Bu Joyce kemarin. Ya, tapi Oma udah lihat dulu. Itulah pendoa. Ya, bisa bayangin hebatnya Tuhan, saudara. Sampai apa yang saya pakai Tuhan kasih tahu. Dan Tuhan lengkapi kita. Panggilanmu apa? Tuhan lengkapi. Saya nih hobinya masak. Saudara pakai masak itu untuk pelayanan. Apa saja saudara bisa berikan itu buat Tuhan. Pelayananmu itulah pelayanan. Saudara bisa apa saja sampai hal yang paling kecil pun. Firman Tuhan berkata, lakukan seperti untuk Tuhan. Engkau susun kursi pun itu pelayanan. Engkau nyapu pun setelah ibadah itu pelayanan. Engkau taruh minuman di meja pun itu pelayanan. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Semua ada bagian kita masing-masing. Lakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Dalam 1 Korintus 12 dari ayat 4 sampai ayat yang ke 11 di situ, saudara itu berkata begini, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan. Tapi satu kita harus tahu, itu satu roh. Jadi apapun pelayananmu, saudara, kita yakin bahwa itu satu roh. Kalau satu roh, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau roh nabi tunduk pada nabi. Artinya ada penundukan diri di sini. Pelayanan itu satu roh, semua diatur begitu indah. Saudara bisa bayangin kalau di tempat lain mungkin saudara bilang ini, oh di tempat lain ibadah mah 1 jam selesai. Biarkan di tempat lain. Di sini loh tadi kesaksiannya sudah 1,5 jam. Tapi apakah saudara bosan? Saya kalau bisa mau nyanyi terus rasanya buat Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Satu roh. Kalau enggak, saudara, kalau enggak satu roh nih, kalau enggak satu roh, pada saat nyanyi, lompat jadi lama terus itu. Apa sih nyanyinya? Itu terus. Angkat tangan, angkat kaki, berdiri, duduk. Saudara bisa ngomel di tempat duduk, saudara. Kenapa? Karena saudara rohmu yang beda. Tapi kalau kau ada di dalam rohnya Tuhan, engkau akan bersuka cita dengan luar biasa. Roh Kudus lagi memimpin ke situ, kita gak akan gedumel. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus sedang bekerja. Tuhan sedang melawat kita.
Lagi nyanyi apa sih nyanyinya? Apa? Pertanyakan, jangan-jangan ada roh lain dalam hidup. Tapi kalau Tuhan, sukacita, mau apa, mau lompat, mau menangis, kita mengalir. Roh Kudus ada di tempat ini. Terlalu indah hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus 2, saudara bisa lihat di situ. Markus 2, tapi kita nggak perlu buka, nggak perlu baca karena terlalu panjang. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu menceritakan bahwa pelayanan dengan karunia yang ada tadi, yang berbicara tentang tubuh Kristus tadi, saudara, itu harus dikerjakan bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri. Seperti tadi saya katakan, saya nggak mungkin dong. Saya terima tamu dulu di depan, baru saya lari lagi ke depan. Saya di sini, saya khotbah, habis itu nanti saya kolektor lagi. Ibadah apa kalau seperti itu? Dalam satu gereja, dalam satu ibadah, pasti kita harus ada kerjasama. Yang tadi saya sampaikan, pemimpin pujian harus sudah satu roh dengan pemain musik, betul nggak? Kan nggak perlu bilangin kunci C, nggak perlu, itu sudah tahu. Terjadi satu harmoni yang begitu indah. Mau lagunya apa tuh deng dengan sendirinya, betul? Terjadi sesuatu, ada satu harmoni. Kenapa? Karena telah mempersiapkan diri. Ada satu kesatuan yang namanya tubuh Kristus. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini menceritakan orang yang lumpuh. Pada saat ada Tuhan Yesus, mereka bilang tidak ada Tuhan Yesus. Tapi orang lumpuh ini gimana mau mendekati Tuhan Yesus? Dia lumpuh. Orang berdesak-desakan, semua pengen dekat sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada 4 orang yang terbeban mengangkat orang lumpuh ini. Saudara ngangkatnya lewat mana? Yang tahu ceritain? Atap. Buka atapnya. Kalau orang ini tidak mengasihi orang lumpuh ini, maukah melakukannya? Mungkin dia akan berpikir, ini atap loh, masa dibuka? Tapi apa yang dikerjakan? Saudara tahu apa yang dikerjakan? Karena dia mengasihi orang ini. Dia terbeban, dia punya hati. Apakah mungkin dia senggol-senggol angin? Senggol kaki, tangan. Kita angkat yuk berempat, supaya orang ini bisa dijamah Tuhan. Orang yang berempat ini, saudara percaya nggak apa mereka punya iman? Apa mereka cuma berpikir gini, kita angkat yuk, kita coba-coba, mana tahu Tuhan sembuhkan? Apakah begitu? Saya percaya enggak. Tapi berempat ini mereka punya iman yang sama. Percaya, kita gandeng tangan, kita bawa orang ini datang sama Yesus, dan saat dijamah oleh Tuhan Yesus, percaya dia pasti sembuh. Amen. Mungkin yang lumpuh, mungkin imannya tidak sejauh itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar yang lotok dia tadi, obat orang tadi, dia bersama-sama berkata, ayo kita bawa ke Yesus. Itulah yang sering kali saya katakan. Waktu Ibu Christine minta doa, saya katakan gini, Ibu jadi sesuai dengan iman, bukan iman orang lain. Amin. Saya suka membawa saudara, saya katakan gini, imanmu apa? Saya sebagai pemimpin di tempat ini, saya katakan saya punya iman. Tahun ini kita membangun menara doa. Amin. Dan saya percaya pasti terjadi. Amin. Kita minta Tuhan terus. Waktu kita berdoa untuk IMB, mereka sedang membangun tembok-tembok, benteng-benteng untuk menghalang. Makanya kalau engkau berdoa, jangan bilang Tuhan, tolong supaya IMB kami keluar. Bukan begitu, dobrak tembok-tembok yang menghalangi kami. Mereka sedang membentuk tembok-tembok supaya tidak ada izin dari warga. Tuhan katakan dobrak itu semua. Makanya kalau berdoa, kobarkan doamu. Bukan doa Tuhan, tolong IMB Tuhan. Tuhan bilang apanya IMB? Itu sedang dibangun tembok-tembok supaya warga tidak mau kasih izin, saudara. Itu yang Tuhan kasih tahu. Makanya aku berdoa, Tuhan hancurkan tembok itu Tuhan. Amin. Saya hari-hari kayaknya kasih contoh bagaimana berdoa. Nanti saudara saya, anak-anak gemes saya kalau dengar saudara bimbing doa. Tuhan, IMB Tuhan. Tuhan bilang apanya IMB? Kami perlu Tuhan ada tangan dari warga. Dan tembok
tembok-tembok itu sedang dibangun Tuhan. Hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan katakan lemparkan api Tuhan. Percaya atau tidak percaya, saat kau berkata lemparkan api Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukan. Imannya orang 4 tadi membawa orang lumpuh tadi, Tuhan menjamah orang ini dan menjadi sembuh. Itu karena iman dari 4 orang tadi. Halo. Tuhan membutuhkan iman-iman saudara. Tuhan membutuhkan iman kita. Tahun ini IMB gereja keluar. Tuhan membutuhkan iman saudara. Kita perlu bergandeng tangan. Jangan bilang itu tugasnya panitia pembangunan. Engkau juga pakai tempat ini. Beban Tuhan berikan buat kita semua. Kalau kau menangis semua kita di kaki Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan hal itu. Tapi Tuhan membutuhkan iman kita. Iman 4 orang tadi membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Amin. Dia disembuhkan. Karunia yang ada pada kita melayani dengan karunia itu. Tuhan percaya ada karunia iman. Karunia apa lagi yang dipercayakan dalam hidup saudara? Lakukan itu sesuai dengan karunia kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu bergandeng tangan. Kamu usah bilang itu bukan tugas saya, tugasnya dia, terus tugas saudara apa? Kita ini pelayan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Amin. Saya kadang-kadang pikir, saya tuh kalau pagi kalau datang, jujur aja saudara, saya kadang-kadang saya lihat kordennya ngikatnya gimana ya. Saya kalau nggak gitu, nggak pas aja, hati saya itu terganggu. Sak kembang-kembang kadang-kadang saya lihatin, udah pada lepas gitu ya. Itulah pelayanan. Nggak hanya mikirkan khotbah saya. Saya kadang-kadang saya pikir ini karpet, saya kapan dia bilang ini kayaknya karpet sudah harus disedot debunya. Kenapa kan kita seringkali berlutut, benar kan? Kita seringkali sujud di karpet ini. Kalau habis sujud terus kita batuk semuanya gimana? Harus lakukan bagian kita. Pelayanan, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kita tuh kehendak bebas. Nih, perhatiin. Tuhan memberikan saudara dan saya kita kehendak bebas. Saudara mau melayani Tuhan, gak melayani Tuhan, Tuhan gak rugi. Apakah kalau saudara gak melayani Tuhan saya rugi? Pelayanan di tempat ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya mengajar saudara, kalau kau mau hidup sungguh-sungguh, layani Tuhan. Karena pelayanan itu tanda pertumbuhan saudara. Saudara gak bisa cuma datang duduk absen seperti absen Tuhan. Saya datang ke gereja, ini kolekta saya, ini persembahan saya, ini. Gak begitu, layani Tuhan. Layani sesama. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Saudara mau menyanyi, mau melompat, mau duduk, mau apapun, Tuhan memberikan kehendak bebas. Tapi persoalannya adalah, apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu pelayanan yang menyukakan hati Tuhan? Apakah itu pujianmu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu khotbahmu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu pemain musikmu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu kamu menerima tamu berdoa? Apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Itu persoalannya. Pelayanan kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanya buat dirimu sendiri, apa kira-kira yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah pelayanan saya ini udah maksimal? Lakukan dengan kesungguhan. Kalau kamu berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau menyanyi, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Sampai kadang-kadang pemimpin pujian begini, mari angkat tangan, angkatnya segini. Begitu sulitnya. Padahal kalau kau respon dengan Tuhan, tadi Andre bilangin, yang utama adalah kau respon dengan Tuhan. Engkau gak respon sama pemimpin pujian gak apa-apa, tapi apakah saudara gak respon sama Tuhan? Itu persoalan. Engkau boleh gak respon sama pemimpin pujian, tapi kalau Tuhan gerakkan engkau, makanya saya mau Tuhan suruh berdiri, mau berlutut, mau nangis-nangis. Saya dari tadi saya menangis di kaki Tuhan, karena saya rasakan Tuhan begitu baik.
sudah nggak tahu kalau menyanyi air mata. Saya berkata terlalu baik. Terlalu hebat. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Lakukan semaksimal. Lakukan semaksimal. Pelayanan apapun saudara lakukan untuk Tuhan. Saya kemarin ke Amburawa, saya bilang Bu Cindy teman saya karena adik saya minta untuk mendoakan kakaknya di sana. Tidak jauh-jauh, udah kita pikir Amburawa lumayan. Sudah kita mendoakan 2 keluarga di sana kita layani. Terus saya bilang, Tuhan gerakkan saya untuk mentahirkan rumah itu, untuk mengurangi rumah itu. Saya lakukan. Apakah kita berpikir dia bukan semangat? Kalau Tuhan suruh kita lakukan saja. Apakah saya akan berpikir nanti gimana dan tidak? Saya bilang Tuhan suruh kita jalan aja. Kalau Tuhan suruh begitu aja. Gak usah nih. Kita punya kehendak bebas. Saudara mau nggak dengar? Ya nggak apa-apa juga. Tuhan gak rugi, tapi kita yang rugi. Saudara nggak sungguh-sungguh? Ya nggak apa-apa, Tuhan gak rugi. Kita yang rugi. Melayani setengah-setengah. Saudara nggak apa-apa, nggak rugi. Tuhan nggak rugi, tapi kita yang rugi. Karena kita nggak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Amin. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk bagian yang kedua. Mari bagian yang kedua. Ya, mari kita baca bagian yang kedua. 2, 3. Pelayanan yang dilaksanakan dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan kerjasama tim. Pelayanan bukanlah sebuah pertunjukan tunggal yang dimainkan oleh satu orang dengan maksud mempertontonkan. Ih, aku hebat loh. Ih, aku bisa loh. Kalau kita sudah merasa begitu, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kau merasa aku sudah bisa, siapa kamu? Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kau berkata, no, itu enggak bakal jadi juga enggak ada saya. Mencuri kemuliaan Tuhan. Kau harus sadar, kita satu tim, amin. Saya berkali-kali saya berkata, gereja ini bukan tambah berarti karena saya ada di tempat ini. Tapi gereja ini menjadi berarti karena saudara dan saya. Kita bersatu untuk bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Jadi nggak bilang, oh karena ibu enggak. Mimbar ini nggak jadi berarti karena saya berdiri semuanya. Saudara akan berarti kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak akan menjadi berarti kalau pelayananmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita satu tim. Di gereja ini tidak ada yang paling penting. Semuanya penting. Amin. Semuanya kita penting. Gak ada yang paling penting. Bisa bayangin kalau dalam ibadah terus saudara langsung masuk, gak ada yang terima tamu, gak ada yang langsung. Semuanya penting. Saudara anggap terima tamu sepele. Tapi terima tamu itu sambutan pertama untuk orang masuk ke tempat ibadah. Bagaimana saudara akan menyambut orang dengan shalom, selamat pagi. Shalom, apa kabar? Tidak. Jadi masuk sudah bikin sejahtera orang dulu, amin. Nah, sukacita. Di gereja tidak ada yang paling penting. Semuanya kita penting di dalam Tuhan. Dan tadi saya katakan akan terjadi satu harmoni dalam pelayanan. Dan saudara bisa lihat, firman Allah memberikan pelajaran. Ada bagian yang menanam, ada juga yang menyiram, lalu ada yang memberi pertumbuhan. Jadi ada bagian kita masing-masing ada. Makanya jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau engkau yakin, ini saya ini punya satu kelebihan. Saya beberapa kali saya sampaikan saudara, saya dulu ya borong-borong untuk berdiri begini. Saya mau nyanyi singer aja itu perlu didorong. Dia bilang, kamu bisa. Saya dari Muslim, saya takut kalau hal-hal seperti itu. Tapi pada saat saya kenal Tuhan, saya dibaptis. Saudara semula, saya rindu aja. Yang di hati saya cuma Tuhan, saya rindu melayani Tuhan. Apa saja pelayanannya, tidak harus saya pilih. Akhirnya saya ikut tim doa, saya ikut kumpul berdoa, saya ikut penginjilan,
saya ikut penginjilan ke pelosok-pelosok, saya ikut. Dia bilang ini, kamu bisa, kamu singar sana, kamu di gereja. Di Mawar Salon kalau ibadah sekali ibadah ribuan. Bukan seperti di sini, saudara. Jadi kalau kita sudah berdiri, artinya kita sudah pilihan. Manusia banyak yang antri. Jadi saudara yang pikir ini, saya dibutuhkan di gereja, gak ada yang butuh. Pelayanan kita semua karena untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kau bisa semua karena kemurahan, mari kita satu tim. Jadi bilang kamu penting, semua kita penting. Jadi yang merasa dibutuhkan, kita semua penting dalam Tuhan. Amin. Jadi kita bilang, ini saya, ya saya mau aja, ini saya. Gitu. Pada saat saya udah habis singer, saudara, tiba-tiba langsung saya didorong, kayaknya kamu bisa mimpin pujian. Dorong lagi. Saya ingat banget yang dorong saya itu ketua pemuda saya. Dia bilang, kamu bisa mimpin pujian. Begini-begini juga, mimpin pujian kayak apa ya gitu ya. Nyanyinya aja kita bingung. Akhirnya saya mimpin pujian, sampai saya keluar saya sering mimpin pujian di pemuda. Tapi pemuda di sana kalau ibadah sekali ibadah di atas 200. Ya, jadi 200 penuh gitu. Jadi itu saya mimpin pujian. Makanya saya bilang, siapa yang mau khotbah saya mimpin pujian, gak apa-apa sekali-sekali. Benar saudara, saya mimpin pujian dari dulu. Tapi saudara jangan salah, saya mimpin pujian kalau Tuhan suruh berlutut semuanya. Jadi saya, bagaimana Tuhan pimpin begitu? Gak ada nyanyi girang-girang, ya gak apa-apa. Pokoknya nyanyi kita menangis aja semuanya. Itu yang Tuhan pimpin. Selesai itu, dia bilang ini, kayaknya kamu bisa khotbah. Terus saya dilatih. Sampai saat ini saya ada semua karena anugerah. Apa saya bisa berkata, ini saya? Saya berkata, pakai saya. Kita melayani secara tim. Pelayanan yang dilaksanakan harus bersama-sama. Saya butuh saudara, saudara butuh saya. Amin. Iya. Jangan saya bilang, kadang-kadang saya suka bilang begini ke saudara. Saya bilang, gak apa-apa telepon saya jam berapapun, tapi harus bangkitkan imanmu juga. Amin. Bangkitkan juga imanmu. Ya. Ini saya lihat si mamanya Samuel gak ada. Beberapa waktu lalu untuk saya sudah bangun doa pagi. Jam 4 pagi dia telepon. Saya kalau jam-jam segitu dibangunin, saya begini-begini. Saya pikir ada apa lagi jemaat. Saudara, kok jam-jam gitu saya begini-begini juga kan gitu. Oh, saya alarm saya jam 4:30 jadi bunyi, saya kan, kata saya bilang, aduh kalau udah jam segitu saya bilang, Tuhan kiranya nggak ada apa-apa jemaat Tuhan. Jam-jam segitu. Terus saya tanya kenapa Bu? Dia bilang anak saya nangis terus Bu, sakit. Saya bilang oke, ayo kita berdoa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kemarin dia telepon lagi, anaknya sakit lagi kan? Saya bilang gini, besok bukan tidak boleh telepon saya, tapi belajar bangkitkan iman. Berdoa dulu buat anakmu. Jangan langsung, Bu Pendeta di mana ya? Bu Pendeta di mana ya? Jangan begitu imannya jangan ke saya. Amin. Tapi belajar. Saya suka tanya gini, Bu di rumah ada minyak nggak? Ada minyak urapan? Ada. Kalau gitu melangkah dengan iman dulu. Doain dulu anakmu, gosok minyak urapan. Jadi saya senang dengan Bu Christine. Bangkitkan imannya. Ya. Saya waktu kesananya saya lihat lagi tidur, saya hampir nggak mau bangunin. Tapi karena saya percaya begini, tidak harus doa saya di situ baru Tuhan dengar. Saya sudah berdoa di rumah, saya tahu kalau jemaat Tuhan sakit, nggak sakit pun setiap saat saya bilang Tuhan jaga jemaatmu, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Itu hari-hari saya doakan. Apalagi saya tahu jemaat sakit, saya bilang Tuhan tanganmu turun di sana. Saya lemparkan api Tuhan dalam nama Yesus. Iya kan? Tapi kadang-kadang kan nggak afdol kalau nggak datang ya kan gitu ya. Saya lihat Bu Christine udah tidur enak lagi. Gitu saya. Kalau tidur nyenyak dua-dua saya pulang. Tapi ternyata tiba-tiba Bu Christine bangun. Saya bilang oke, Ibu gosok minyak urapan, sudah kita berdoa. Ya, dan terus kita kumulin, ya kan? Makanya saya bilang waktu kemarin hari Minggu saya mau jalan, Ibu Christine kejar saya. Bu doakan saya Bu, topang iman saya Bu. Yang kayak gini saya senang. Jadi sesuai dengan iman. Jadi saya topang, saya bilang jadi sesuai dengan iman Ibu Christine. Karena itu anaknya Ibu. Amin.
kita. Saudara mau anakmu seperti apa? Saya topang iman saudara. Kita hari-hari kan doain anak-anak, betul nggak? Oh, diberkati Tuhan, masa depanmu indah dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan turun atas. Tapi jadi sesuai dengan imanmu juga. Iman orang tua seperti apa? Kau pengen anakmu seperti apa? Ya, saya lihat anak saya Andre, saya lihat Tuhan lagi lengkapi dia. Tuh, Tuhan lagi lengkapi dia. Pas saya bilang sama dia kan belum kerja. Saya bilang nggak apa-apa, kamu kerja di ladang Tuhan. Tuhan punya maksud di situ. Kalau nanti Tuhan kasih pekerjaan, ya nggak apa-apa juga. Makanya sekarang saya bilang kamu admin. Ya, kenapa Tuhan lagi lengkapi dia? Saya nggak pernah paksa. Kamu ini ya udah bikin lamaran di mana? Saya nggak pernah tanya. Saya cuma bilang kamu coba bikin lamaran ke sana. Sudah. Dia bikin, saya nggak nanya, Dre kamu udah ngelamar kemana aja? Enggak, saya hanya bilang Tuhan jadi sesuai kehendak Tuhan buat dia. Tuhan lagi proses dia, Tuhan lagi lengkapi dia. Saya percaya kalau dia dengar suara Tuhan, ada maksud Tuhan dalam kehidupan. Amin. Itu yang saya minta sama Tuhan setiap saat. Anak saya dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau dengar suara Tuhan pasti dengar suara orang tua kan, betul? Ya lo anak-anak, kalau kau dengar suara Tuhan, kau akan dengar suara orang tua. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan. Amin. Mana lagi, apa lagi? Iya, saudara, kita perlu pelayanan satu tim. Amin. Jadi kalau nanti kita mau bangun menara doa, kita perlu satu tim. Saya bilang panitia pembangunan, mari kita rapat. Bentuknya mau seperti apa? Tempat itu setiap hari harus ada api Tuhan yang naik. Persembahan kita harus naik di hadirat Tuhan. Harus ada yang masuk ke rumah doa. Harus ada yang masuk ke menara doa. Jangan dibangun menara doa, nggak ada yang doa. Akhirnya saudara di situ masuk tidur. Yang namanya menara doa dipakai untuk doa. Harus ada yang masuk menara doa setiap hari. Nanti kita akan atur supaya jemaat terlibat di dalamnya. Masa seminggu sekali atau 2 minggu sekali terus sudah bilang ini, hidupmu tuh apa sih? Masa masuk di ruang doa aja? Kalau anak-anak remaja engkau bisa masuk, tapi di situ bukan tempat ngerumpi, tempat nyanyi menyembah Tuhan. Kalau nggak tahu mau doa apa, nyanyi menyembah Tuhan. Nanti kita akan bikin absen di situ. Saudara, siapa yang masuk rumah doa hari ini? Catat di situ. Saudara dapat firmannya apa? Yang saudara doakan apa? Habis itu tanda tangan. Kita akan buat seperti itu. Jadi setiap saat ada, jadi kita bisa lihat, kemarin yang berdoa ada pesan Tuhan, firman Tuhan ini. Yang lanjut dia akan lihat di situ ada pesan Tuhan, dia bisa baca firman itu, ada pesan Tuhan. Amin. Jadi pesan Tuhan yang kita dapat pada saat berdoa, saudara catat supaya orang lain tahu ini ada pesan Tuhan buat gereja ini. Misalnya bahwa akan ada jiwa-jiwa dikirim, puji Tuhan, haleluya. Misalnya Tuhan suruh tumpang tangan buat misalnya bendera merah putih, misalnya saudara catat di situ. Tinggal pendoa berikut lakukan di situ. Kita akan taruh di situ. Nanti kita akan taruh di situ mungkin cari bola dunia. Kita akan taruh bendera merah putih. Tuhan suruh misal lakukan di situ. Amin. Iya, itulah menara doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bekerja sama satu tim. Ya, perlu satu dengan yang lain. Mari bergandeng tangan. Tidak ada yang lebih penting. Semua kita penting karena apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Pelayananmu apapun, engkau penting di hadapan Tuhan. Tapi jangan merasa dibutuhkan. Tapi engkau sama-sama kita penting. Mau pengkhotbah, mau penyanyi, mau pemimpin pujian, mau tamborin, mau apapun, engkau sama-sama penting di hadapan Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada dikatakan mau yang nanam, mau yang nyiram, semuanya penting. Tapi yang terpenting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Bagian yang berikutnya, saudara. Jadi kemarin saya sudah singgung sedikit waktu di doa hari Jumat. Saya percaya di tempat ini, saudara, Tuhan tuh lagi lakukan sesuatu. Ya, makanya kalau nyanyi sungguh-sungguh, pujian nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Beberapa tahun dulu, saudara, kita punya lagu-lagu yang
Yang itu waktu kita menyembah Tuhan lagu itu keluar. Ya, waktu itu saya ingat Wisnya sudah ke Jakarta. Nggak apa-apa, kita nyanyi aja nanti. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Jimmy hubungin saya, dia bilang, Bu, tolong dong lagu-lagu yang gereja ibu dapat waktu itu. Dia bilang, nyanyikan itu, kita akan bawa, akan direkam. Jadi akan ada yang rekaman, entah nanti penyanyi siapa yang membawakan, itu dikasetkan dan itu menjadi berkat bagi gereja-gereja di mana. Ya, saudara pikir kalau kita dapatkan itu dalam suasana kita berdoa. Dalam suasana hadirat Tuhan baru Tuhan bisa membukakan hal itu, amin. Iya, dan lagu cahaya kemurnian ku dapati di dalammu. Itu didapat dalam doa, dan itu jarang kita nyanyi kan? Iya, sudah. Itu tuh kita punya. Yesus sahabatku, selalu menemaniku. Kita nanti nyanyi, entah modelnya ke apa, kata-katanya kita kirim, biar itu menjadi berkat. Kalau lagu dari surga, pasti akan gempar. Kenapa? Karena akan menjadi berkat bagi orang yang menyanyikan surga. Orang dunia karang lagu aja bisa jadi berkat, apalagi dia langsung dari sana. Amin. Yang kedua adalah lagu yang haleluya. 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 Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Haleluya. Damai sejahtera di antara kita, bagi kita semua. Haleluya. Pernah dengar itu di mana-mana? Itu lagu dari surga. Amin. Berarti kita bisa jadi berkat, amin. Ya. Jangan bilang, aduh, saya ingat Pak Fernando, dia bilang ini, aduh gerejanya belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Pas nyampe sini kata, hah? Kenapa? Hanya karena rasakan hadirat Tuhan. Amin. Itu yang terpenting. Mau untuk apa? Gerejanya pegah, nyanyinya tidak dirasakan hadirat Tuhan. Jadi biar pujian itu menjadi berkat dimanapun nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi saudara, kita nanti nyanyi lagu itu, direkam, ya. Kata-katanya nanti sampai di sana ada yang aransemen, ada yang betulin, ada yang mungkin ada penyanyi yang memang sudah penyanyi lah, mereka menyanyikannya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita jadi berkat. Bagian yang ketiga, mari aja, mari kita baca bagian yang ketiga, 2, 3. Pelayanan. Sekali lagi, 2, 3. Pelayanan yang berorientasi pada upah surga. Pelayanan bukan sarana untuk mencari. Coba baca di bawahnya, 2, 3. Juga bukan untuk mendapatkan perkenanan manusia. Waktu kita melayani sesuai dengan karunia rohani, yang ingin kita senangkan adalah pelayanan bukan untuk cari hidup. Pelayanan bukan untuk cari uang. Tanamkan itu dalam hati. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tanamkan dalam hati bahwa pelayanan bukan untuk uang. Senangkan Tuhan. Habis saat Tuhan disenangkan, berkat akan mengikuti. Dia akan mengejarmu. Amin. Iya. Pelayanan bukan untuk mencari, tapi karena engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan kehidupan dan hidup. Amin. Beri tepuk tangan untuk semua.
Senangkan Tuhan. Hidup banyak menyenangkanmu. Senangkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jerih lelahmu tuh gak sia-sia. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Apapun yang kau lakukan, sekecil apapun Tuhan lihat. Kalau manusia tidak menghargaimu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan pasti menghargai pelayananmu. Tuhan pasti tahu memberikan upah dalam hidupmu. Manusia boleh tidak menghargai kita. Bahkan cenderung manusia seringkali merendahkan kita. Tapi gak usah peduli. Kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia tahu yang terbaik. Amin. Saya mau bersaksi. Saya minta izin Ibu Joyce untuk bersaksi. Mari, saya sudah singgung kenapa saya sangat diberkati. Dalam perjalanan saya beberapa kali dengan Ibu Joyce, kalau ke Manado, karena gak ada Garuda pasti naik Lion. Tapi kalau ke tempat lain, termasuk kemarin ke Banjarmasin, kita naiknya Garuda. Ya, saya baru agak memperhatikan banget setelah kemarin saya ke Banjarmasin. Memperhatikan artinya, oh gini tuh, gitu ya. Jadi dari awal datang, kenapa saudara? Saya pernah waktu ke Jakarta sama Bu Joyce, saya check in duluan, ya, saya check in duluan, Bu Joyce belakangan. Karena saya check in sendiri, sekalipun sama tiketnya Garuda, tempat duduknya Bu Joyce sudah pesan. Tapi karena saya nggak sama-sama dengan dia, saya tidak dapat prioritas. Nih, saya lagi renung di situ. Kemarin waktu mau ke Banjarmasin, terus bersama-sama dengan Bu Joyce, saya tunggu dia kan, check in gitu ya. Untuk mulai check in saja, itu sudah tempatnya khusus. Dapat yang namanya prioritas atau priority. Ya. Sampai di Banjarmasin, tempatnya untuk koper kita saja, orang prioritas itu saudara, mereka sudah angkatkan. Ada tulisan di situ, prioritas koper kita sudah diangkatkan, taruh di situ. Dan itu cuma saya berdua sama Ibu Joyce. Prioritas. Ya, saya baru perhatiin tuh di situ. Saat tempat duduk dapat prioritas, semuanya kita dapat prioritas. Saat pulang sampai di sana, pulang pun begitu. Kita mau check in tempat prioritas tersendiri. Ya, terus sampai di Balikpapan, koper kita sudah disiapkan. Kita baru turun begini langsung. Koper kita sudah diangkat, sudah ada yang menjaga. Itu yang namanya prioritas. Saya tanya sama Bu Joyce. Saya bilang, saya minta izin untuk menyaksikan, saya sangat diberkati Tuhan. Saya tanya sama Bu Joyce, Bu, kok Ibu bisa dapat prioritas? Ya, saya renung, kok Ibu bisa dapat prioritas sedemikian rupa? Itu banyak hal, saudara, prioritas itu. Kok bisa? Bu Joyce bilang begini, Ibu tahu, dalam 1 tahun saya naik Garuda, kantor memang yang bayar. Dia bilang 300 juta kantor mengeluarkan untuk biaya transport saya. 300 juta untuk transportnya Garuda. Kadang-kadang bawa tim ke Jakarta, bawa tim ke sana sini gitu. Jadi dihitung itu dia bilang 300 juta. Perhatikan Bapak Ibu. Ibu Joyce dapat prioritas karena dia bayar harga. Amin. Dia dapat prioritas karena bayar harga. Harganya mahal gak? 300 juta saudara bisa beli rumah. Apalagi yang kredit. Ya kan? DP cuma berapa? Rumah di Kilo 21 sana cuma 142. Berarti 2 rumah, betul gak? Harga yang dibayar, prioritas itu dia dapatkan. Begitu luar biasa. Kenapa? Harga yang dibayarnya mah, saudara berani bayar harga buat Tuhan, percaya engkau akan dikasih prioritas. Sekarang pertanyaannya begini, saya nggak bayar harga kan? Loh, saya nggak ngeluarin duit sama sekali. Saya kan naik pesawat dan saya perhatiin itu waktu saya check in sendiri, saya kok nggak dapat prioritas, saudara. Artinya gini, barang saya terima sendiri. Kenapa? Saya nggak sama-sama dengan Bu Joyce.
tidak ada. Tapi saya dimasukkan menjadi prioritas Ibu Joyce. Saya waktu tanya sama Tuhan begitu, saya renung, saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Tuhan katakan buat saya, itulah yang disebut kemurahan. Kamu gak bayar harga, tapi kamu bisa menikmati prioritas itu. Kalau Bu Joyce dapat prioritas, dia bayar harga 300 juta, tapi saya bisa menikmati prioritas itu. Kenapa, saudara? Karena saya dekat dengan dia. Itulah yang disebut kemurahan. Makanya saya bilang, langsung saya menangis waktu Tuhan buka itu, saudara. Menangis saya dikasih Tuhan. Harga yang sudah, saya bisa merasakan prioritas itu. Sekarang, apakah saudara berani bayar harga? Kalau engkau berani bayar harga, engkau pun akan dapat prioritas dari Tuhan. Tuhan buka itu bahasanya. Ada harga yang harus kau bayar saat kau melayani itu. Tapi ada kalanya engkau tidak bayar harga pun, kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan kasih kemurahan itu dalam hidupmu. Kenapa? Saya dekat dengan Bu Joyce. Kau bisa bayangin? Saya dekat dengan dia, saya bisa dapat prioritas yang dia dapatkan. Apalagi kalau engkau dekat dengan Tuhan. Saya langsung bilang, Tuhan, kenapa saya bisa rasakan hal itu? Tuhan tahu hati. Semuanya, saya berkata, hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya tidak pernah menginginkan apa-apa. Saya berkata, Bu, saya siap mendampingi. Karena memang itu tugas saya. Saya tahu ada maksud Tuhan. Tapi saya diizinkan Tuhan untuk saya tahu inilah maksud Tuhan. Segala sesuatu ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Ini rahasia yang Tuhan bukakan bagi saya. Dan itu bagi saya rahasia yang sangat besar. Bahwa saya bisa merasakan yang namanya kemurahan Tuhan tanpa saya bayar harga yang mahal. Tuhan sudah membayar hidup kita dengan harga lunas. Dia sudah menebus kita. Tapi kalau mau berani bayar harga buat Tuhan, apakah Tuhan kira-kira gak akan tolong saudara? Kemarin Bu Joyce cerita, Ibu tahu, poin saya sudah sekian. Saya mau ke Jakarta, tiket harusnya bayar 6 juta. Karena dapat prioritas Garuda, kelasnya kelas. Saudara tahu kalau duduk yang paling depan itu kalau saudara naik pesawat gitu. Itu tiketnya 6 juta. Ibu Joyce bilang, ini prioritas Ibu, karena poin saya. Saya naik PP cuma bayar 300 ribu. Saya bilang itu hebatnya Tuhan. Karena Ibu berani bayar. Dunia saja tahu menghargai orang. Dunia saja tahu bagaimana memberikan penghargaan, prioritas kepada orang yang berani bayar harga. Apalagi Tuhan kita. Apalagi Tuhanmu dan Tuhanmu. Dia telah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Amin. Dia terlalu hebat. Allah kita ada Allah yang hebat. Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak usah hitung-hitungan. Nanti ongkosnya berapa? Lakukan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Belajar untuk taat. Kalau Tuhan suruh menabur, menabur. Kalau Tuhan suruh mendoakan, mendoakan. Kalau Tuhan suruh kau pergi, pergi. Tidak usah hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau akan lihat saat kau memprioritaskan Tuhan, ada berkat-berkat yang khusus Tuhan berikan dalam hidup. Layani, layani Tuhan. Nanti gimana? Gak usah peduli dengan kata orang. Amin. Kita sering kali sibuk karena mikirkan apa kata orang. Tapi apakah saudara berpikir apa kata Tuhan dalam hidup? Pikirkan.
Tuhan dalam hidup. Kemurahan Tuhan masih berlaku dalam hidup kita. Dia pun telah memberikan nyawanya buat kita. Apakah saudara bayar harga berapa Tuhan menebus saudara? Tuhan berkata semua sudah selesai. Penyakit saudara sudah ditanggung Tuhan. Kutukan saudara sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau kau tidak sungguh-sungguh terlalu, kalau kau gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, terlalu. Kenapa? Dia sudah membayar hidupmu dengan lunas. Apakah Tuhan bilang ini aku minta kau bayar segini, kau bayar segini, kau bayar? Tidak ada. Adik saya sudah pindah ke tempat ini. Dia sudah keluar dari Shalom. Saya bilang kamu di tempat kita supaya kamu bisa bertumbuh. Dia pamit baik-baik. Tidak ada persoalan. Saya ini berkata kamu harus tumbuh, bertumbuh di tempat. Amin. Jadi dia keluarga baru bersama dengan kita. Ya, saya ingin dia bertumbuh, kenal Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, melayani Tuhan. Kita bisa, apa yang bisa kau lakukan? Lakukan, melayani Tuhan. Ya. Jadi mari anak-anak muda, jangan sia-siakan waktumu, layani Tuhan. Percaya Tuhan akan menghargai hidupmu. Amin. Apalagi anak-anak muda. Ini kan tadi malam saya datang di ibadah anak-anak muda. Pokoknya gitu ya, saya tuh kalau yang kayak gitu saya ikut semangat saudara. Ya. Saya tantang buat mereka. Minggu depan bawa jiwa. Kalau kau bawa jiwa, saya akan traktir kalian semua. Loh, sekarang harus bawa jiwa ya. Loh, betul. Ini kan saya bilang untuk mama, saya bilang bawa jiwa. Kalau kau bawa jiwa, aku traktir apa? Ayam geprek. Tapi saya ingin memacu anak-anak muda, ini waktu Tuhan buatmu. Amin. Jangan kau senang sendiri. Ya udah, yang penting aku masuk surga, terus temanmu nggak masuk surga, aku akan ditutup. Kamu nggak pernah bersaksi buat dia. Jadi kalau kau lihat temanmu yang kira-kira ini udah aneh-aneh ini, perlu ditarik dia ke Tuhan, tarik mereka. Amin. Ada yang kanan kirimu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tarik mereka Tuhan. Amin. Iya, apalagi orang di sekitarmu belum kenal Tuhan, jangan minta Tuhan tarik dia Tuhan dalam nafas, doakan dia. Amin. Tuhan akan memberkati saudara. Engkau akan diberikan prioritas sama Tuhan karena engkau terlalu istimewa di hadapan Tuhan. Harga yang kau bayar tidak pernah sia-sia. Air matamu yang kau curahkan setiap saat tidak ada yang sia-sia. Dan menampung dalam kirbatnya, dan saat penuh itu menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, apakah Tuhan tidak akan memberkati saudara dan saya? Dia akan melakukan hal yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini ada pekerjaan yang besar. Amin. Ada pekerjaan yang besar. Saudara harus masuk di dalamnya. Jangan cuma pekerjaan besar. Bukan begitu. Apa yang bisa saya lakukan? Ini tuh pekerjaan besar. Untuk gereja ini apa yang bisa saya lakukan? Saya mau lakukan. Amin. Siap? Mari kita bangkit berdiri.